Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zenia Lutfi Kurniawati, peserta Latsar angkatan 17 nomor daftar hadir 37 pada KDOD LAN Samarinda, dan ini merupakan review dari jurnal ketiga saya, yaitu tentang analisis isu-isu kontemporer. Sebenarnya mengapa isu-isu kontemporer ini perlu diberikan kepada kami calon ASN? Karena dapat membekali mengenali konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis, sehingga calon ASN harus dapat membekali dirinya dengan berbagai macam keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan ini. Kemudian diperlukan pula penguatan untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis dengan tentang isu-isu strategis kontemporer yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi. Oke, materi yang pertama adalah tentang revolusi industri. Kita ketahui bahwa saat ini merupakan eranya revolusi industri dan sangat terjadi perubahan yang besar-besaran, di mana jaringan, teknologi informasi, kemudian teknologi wireless, big data, semuanya mengalami digitalisasi. Hal tersebut berdampak pada era disrupsi teknologi, di mana sebagian besar perusahaan sekarang menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Kemudian terjadi perubahan di mana banyak sekali tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin, oleh aplikasi-aplikasi, dan juga di sini ternyata efeknya adalah atau dampaknya adalah diperlukan keterampilan, tidak hanya keterampilan fisik yang seperti biasa dibahas ataupun keterampilan sikap dan lain sebagainya, tapi juga perlu keterampilan dalam bidang teknologi digital. Seiring dengan perubahannya, manusia harus ikut berkembang dan beradaptasi dengan teknologi yang semakin maju. Hal ini berdampak di bidang pelayanan publik. ASN merupakan pelaksana kebijakan, kemudian juga merupakan pelayan publik, pelayan urusan publik, dan yang ketiga adalah pemersatu. Dalam hal ini, dalam hal bidang pelayanan publik, perlu diketahui bahwa dahulu dalam melakukan pengadministrasian, mengurus segala sesuatu di bidang pemerintahan, harus hadir secara fisik, kemudian mengantri dan lain sebagainya, dan semuanya dilakukan harus menghadirkan fisik. Tetapi saat ini mulai dikembangkan hybrid service, bahkan automate service, di mana terdapat inovasi alat elektronik yang dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan. Bahkan ketika saat ini automated service, banyak sekali layanan-layanan digital yang tidak memerlukan lagi kehadiran manusia untuk melakukan layanan, tetapi hanya mengontrol saja. Oleh karenanya, perubahan ini memerlukan juga kebijakan-kebijakan terkait dengan aturan, di mana saat ini perlu dikembangkan e-government, open government, smart government, dan agile government untuk menanggapi perubahan yang cepat terkait dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan jaringan. Berkaitan dengan hal tersebut, apa yang dapat kita lakukan selaku personal di bidang ASN, kita personal ASN dan juga di bidang pengajaran, karena kita adalah dosen, maka yang pertama adalah komitmen peningkatan investasi pengembangan digital skill. Sebagai dosen, kita dapat melakukan peningkatan ini, membantu mahasiswa meningkatkan literasi digitalnya ataupun skill digitalnya. Selain itu, kita sendiri juga harus mampu menghadapi perubahan-perubahan itu dan beradaptasi, sehingga kita juga memiliki digital skill.
Selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru. Kita harus mau belajar terus-menerus karena perubahan teknologi informasi dan jaringan itu sangat cepat, maka kita juga harus menyesuaikan segala sesuatunya learning by doing. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan tutorial-tutorial secara gratis sehingga kita tidak perlu melakukan kursus yang terlalu mahal atau seperti apa, tidak, tetapi kita bisa melakukannya dengan melakukan pencarian. Selain itu, kita juga harus menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill. Kemudian dilakukannya kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital dan di masa depan. Hal ini berkaitan dengan perkembangan ke depannya. Tidak mungkin sumber daya manusia saat ini dikembangkan untuk menghadapi saat ini, tetapi dikembangkan untuk memenuhi apa yang masa depan itu butuhkan. Oleh karenanya diperlukan kolaborasi kira-kira bagaimana ke depannya sehingga lembaga pendidikan seperti misalnya universitas dapat merancang kurikulumnya sehingga lulusannya dapat memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan pada dunia kerja di masa yang akan datang. Selain itu, dapat menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait dengan human digital skill. Materi yang kedua terkait dengan isu-isu kontemporer ini adalah narkoba. Narkoba adalah suatu hal yang bersifat aditif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan, addiction, apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Dan narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Presiden RI pada tahun 2020 telah menginstruksikan untuk melakukan P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Jadi di sini sebagai ASN harus turut serta dalam melaksanakan program pemerintah, utamanya P4GN ini. Perlu diketahui bahwa terdapat strategi operasional dalam penanganan permasalahan narkoba. Permasalahan narkoba diantaranya adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap. Strategi umum yang digunakan untuk melakukan penanganan permasalahan narkoba yang pertama adalah pencegahan. Dengan membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dari pengaruh buruk, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Sebagai informasi bahwa narkoba ini jika telah digunakan maka efeknya tidak hanya berupa ketergantungan tetapi juga kerusakan secara fisik. Otak akan mengalami degenerasi, sel-selnya mengalami kematian dan kerusakan sehingga kondisi otaknya sudah tidak bisa normal lagi seperti sedia kala. Dengan demikian, narkoba ini tidak hanya merusak secara mental saja tetapi juga merusak dari aspek jasmani. Oleh karenanya, jika terdapat godaan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, sebaiknya kita dapat menahan diri dengan melakukan berbagai macam hal lain yang positif yang dapat menghindarkan kita dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kita juga harus membentengi diri dengan kondisi spiritual yang baik, serta kita harus dapat mengendalikan stres. Upaya yang kedua ialah dengan melakukan pemberantasan, yaitu mengungkap dan menindak sindikat kejahatan narkoba dengan menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan narkoba. Di sini berbagai macam peran baik dari masyarakat, ASN,
pihak BNN maupun kepolisian, semuanya harus bekerja sama dalam melakukan pemberantasan ini. Selanjutnya yaitu rehabilitasi, yaitu memulihkan pecandu narkoba dari penyakit kecanduan narkoba supaya kembali hidup sehat dan produktif. Bagaimana mekanismenya? Berikut ini adalah mekanisme untuk melakukan P4GN, yaitu mewujudkan regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adanya penerapan kurikulum terintegrasi P4GN atau kurikulum anti narkoba pada berbagai jenjang pendidikan dan juga program-program di instansi pemerintah. Selain itu melaksanakan sosialisasi P4GN melalui berbagai macam metode, bisa seminar, talk show, lomba, videogram, fotografi, kemudian menerapkan program P4GN dalam kegiatan bimbingan konseling, pramuka, remaja masjid maupun program-program pemerintah, dan melaksanakan tes urin secara sampling kepada lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun instansi, badan dan lembaga. Materi yang ketiga ialah tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui penegakan hukum. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Kesatuan dan persatuan bangsa perlu ditegakkan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengancam eksistensi bangsa Indonesia. Berbagai macam hal, misalnya terorisme, aksi massa, separatisme, dan intoleransi masih banyak terjadi, dan itu disertai dengan memudarnya nilai-nilai luhur bangsa akibat dari globalisasi yang tidak difilter dengan baik. Tentu saja dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, tantangan dari media sosial, banyak sekali kejadian terkait dengan media sosial yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, misalnya intoleransi, radikalisme, dan cybercrime. Oleh karenanya, masyarakat harus waspada, berhati-hati dalam mendownload, men-share berita yang tidak bisa dipastikan tingkat kebenarannya. Nah, radikalisme dan terorisme juga merupakan ancaman bagi kebinekaan Indonesia. Kenapa? Karena adanya fanatisme, kemudian kesalahan dalam memahami agama, akhirnya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan umat dan juga bangsa Indonesia. Peran berbagai masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan pada lembaga pendidikan, kemudian memberikan melalui tauladan, dan juga dapat dilakukan pada bidang pemerintahan, yaitu pada pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berkaitan dengan hal ini, Polri memiliki peranan dan kebijakan, yaitu untuk mencegah adanya konflik, kemudian menyelesaikan konflik secara komprehensif, mencegah terjadinya intoleransi, dan penindakan tegas terhadap intoleransi. Demikian tadi materi terkait dengan isu-isu kontemporer. Nah, refleksi bagi diri saya terkait dengan isu-isu ini adalah sebagai ASN kita harus dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini agar kita dapat berdampingan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga kita tidak ketinggalan informasi dan juga kita dapat membantu mahasiswa utamanya untuk memiliki digital skill. Selain itu, sebagai ASN kita juga harus membantu pemerintah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghindarkan generasi muda dan juga seluruh jajaran yang ada pada lingkungan kerja dan juga masyarakat agar terhindar dari tindakan yang dapat mengancam eksistensi bangsa Indonesia, mengancam persatuan kesatuan, yaitu dengan menghindarkan
dari narkoba, serta dari tindak-tindak seperti terorisme, radikalisme, hoax, dan juga ujaran kebencian atau hate speech. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian saja rangkuman saya.